Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurifina Anastasia Haryanto dengan NIM 11012000042 Universitas Bung Karno, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, dengan mata kuliah Asas-Asas Manajemen, dan dosen pengampu saya Bapak Tri Okta Zulfa Kimiawan SI Kom MM. Di sini saya akan membacakan soal UAS dan jawaban UAS saya. Nomor 1. Praktek manajemen hampir sama tuanya dengan perkembangan peradaban, tetapi studinya secara sistematik boleh dikatakan masih belum lama diterapkan. Jelaskan perkembangan awal manajemen ilmiah 1900 sampai 1920 dan manajemen modern. Jawabannya 1. A. Perkembangan awal manajemen peradaban kuno pada bagian barat Mesopotamia dan tulisan-tulisan orang-orang Mesir kuno sekitar tahun 1200 sebelum Masehi menunjukkan sudah adanya pengetahuan serta penggunaan manajemen untuk mengolah soal-soal politik. Winardi 1990. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Sedemikian pula organisasi gereja telah menggunakan struktur organisasi sedunia yang menyusun otoritas sendiri. Sebagai bukti, penerapan manajemen sampai pertengahan abad ke-18 juga menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. B. Manajemen ilmiah. Frederick Wilson Taylor 1856 sampai 1915 dianggap sebagai bapak manajemen ilmiah, seorang insinyur dan industrialis Amerika yang teori manajemennya dianggap radikal pada zamannya. Dalam meningkatkan produktivitas, Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh pekerja dan manajer. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecah bagi pencapaian upah lebih tinggi dan laba lebih besar. Yang akhirnya, Taylor mengeluarkan karya ilmiah, The Principle of Scientific Management, tahun 1911, yang di dalamnya diungkapkan prinsip-prinsip fundamental sebagai landasan pendekatan ilmiah. Terhadap manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati dan cermat, dan setelah itu mereka perlu diberi pelatihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. C. Manajemen modern. Henry Fayol, seorang industrialis berkebangsaan Prancis, merupakan bapak manajemen modern. Dia mengarang sebuah buku manajemen, yaitu Administration Industrielle et Générale. Dia mengembangkan aktivitas manajerial yang mencakup teknikal, produksi, komersial, membeli, menjual dan menukarkan, finansial, mencari modal dan memanfaatkan secara optimal, kepastian, perlindungan harta kekayaan, akunting dan manajerial, perencanaan, perorganisasian, pemimpin, mengkoordinir dan mengawasi. Nomor 2. Menurut Henry Fayol, ada 14 prinsip-prinsip umum manajemen. General Principle of Management. Sebut dan jelaskan. Jawabannya, pembagian kerja. Prinsip ini sangat penting karena adanya limit faktor, artinya adanya keterbatasan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu A. Keterbatasan waktu, B. Keterbatasan pengetahuan, C. Keterbatasan kemampuan, dan D. Keterbatasan perhatian.
kekuasaan dan tanggung jawab. Menurut asas ini, perlu adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan. Wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Misalnya, wewenang sebesar X, maka tanggung jawab pun sebesar X. Wewenang authority menimbulkan hak, sedangkan tanggung jawab menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban menyebabkan adanya interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan. Disiplin. Menurut asas ini, hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya. Kesatuan perintah. Menurut asas ini, hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi, seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan. Asas kesatuan perintah ini perlu, karena jika seseorang bawahan diperintah oleh beberapa orang atasan, maka ia akan bingung. Kesatuan arah. Setiap orang, sekelompok bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama organisasi di atas kepentingan pribadi. Misalnya, pekerja kantor sehari-hari harus diutamakan daripada pekerjaan sendiri. Remuneration of personnel. Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun majikan. Pusat wewenang. Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang. Artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. Hierarkis saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atasan ke bawah harus merupakan rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya, perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah dengan cara yang berurutan. Order. Asas ini dibagi atas material order dan social order, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. Material order artinya barang-barang dan atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya, jangan sampai disimpan di rumah. Social order artinya menempatkan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisnya. Keadilan. Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial. Pekerjaan dan hukuman. Perilaku yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adil, bawahan akan malas dan cenderung menyepelekan tugas-tugas dan perintah-perintah atasannya. Inisiatif. Menurut asas ini, seorang pemimpin harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya. Asas kesatuan. Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekelompokan kerja atau teamwork dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik. Pemimpin perusahaan harus membina para bawahannya sedemikian rupa supaya karyawan merasa ikut memiliki perusahaan itu. Kestabilan jabatan. Menurut asas ini, pemimpin perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan
ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak dapat karyawan yang berpengalaman. Nomor 3. Secara umum, teori-teori pengambilan keputusan berbeda antara satu dengan yang lain. Brinkhall 1977 menyebutkan 6 aliran dalam pengambilan keputusan. Sebut dan jelaskan. Jawabannya, aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eleson bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyampaikan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi tadi. Aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan bahwa tugas-tugas itu dapat dijabarkan dalam elemen-elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Aliran teori kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu, seperti yang ditimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, memberlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang mempunyai tujuan. Selain itu, kebutuhan dan keinginan anggota selalu dipertimbangkan dalam membuat keputusan bertindak. Aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengonversi masukan input menjadi iuran output dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Menurut aliran ini, suatu langkah kebijaksanaan akan berlangsung sepanjang itu mempunyai nilai yang lebih tinggi daripada biayanya. Aliran satisficing. Aliran ini tidak mengharapkan suatu keputusan yang sempurna. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu, memaksa mereka mengambil keputusan dalam kondisi bounded rasionalitas terbatas. Aliran analisis sistem. Aliran ini percaya bahwa tiap masalah berada dalam suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan seperti terlihat pada kata-kata dalam kotak teka-teki, di mana setiap kata mempunyai kaitan dan dampak satu terhadap yang lain. Nomor 4. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi. Setiap individu menjadi 4 bagian. Sebut dan jelaskan. Jawabannya, A. Individu yang komitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya, individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. D. Kelompok dengan Pertanyaan nomor 4. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi. Setiap individu menjadi 4 bagian. Sebut dan jelaskan. Jawabannya, A. Individu yang berkomitmen rendah kepada kelompok kerja dan atasan di satu pihak dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi
ini dinamakan tidak komit. B. Sebaliknya, individu yang komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. C. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. D. Kelompok yang komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal. Kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan disebut sebagai komitmen secara global. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.